Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya tentang bilangan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat menjelaskan apa itu pecahan, membandingkan bilangan pecahan, dan memahami pecahan senilai dan mengubah bentuk pecahan. Nah, masih ingatkah kalian dengan bilangan pecahan? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini contohnya seperti kue. Nah, ini kalau kue kita potong, itu menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang diarsir itu adalah 1 dari 2 bagian. Kemudian kita potong lagi. Nah, ini berarti berapa bagian? Yang jelas itu berarti 1 bagian dari 6 keseluruhan ya. Nah, apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang mempresentasikan bagian dari jumlah keseluruhan seperti tadi. Nah, bilangan pecahan dapat dituliskan dalam A per B, di mana A ini pembilang, B ini penyebut. A dan B itu bilangan bulat. Dengan B-nya ini atau penyebutnya tidak boleh 0. Lalu, apakah bilangan ini termasuk bilangan pecahan? 2/1 dan negatif 1/2. Pecahan tidak kira-kira? Ya, coba dijawab. Nah, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam bilangan pecahan. Macam-macam bilangan pecahan itu ada namanya pecahan biasa, yang dibagi menjadi pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kemudian ada pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Pecahan biasa itu terdiri dari tadi pecahan murni dan pecahan tidak murni, atau kata lainnya pecahan sejati dan tidak sejati. Nah, pecahan yang pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebutnya, ini namanya pecahan murni. Sedangkan pecahan yang pembilangnya ini yang atas, itu lebih besar daripada penyebut, ini namanya pecahan tidak murni. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran ini pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Jadi ada bilangan bulatnya, ada pecahan murninya. Ada bilangan bulat, ada pecahan murninya. Pecahan murni tadi berarti pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk koma. Contohnya 2,33. Nah, seperti ini ya. Kemudian persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 atau disimbolkan dengan lambang seperti ini atau biasa disebut dengan persen. Nah, 10% ini contohnya. 10% itu kalau diubah jadi 10/100. Ya, persen itu pecahan dengan penyebut 100. Sedangkan per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000 atau disimbolkan dengan lambang seperti ini atau disebut dengan per mil. Jadi 20 per mil itu artinya 20/1000. Kemudian dilihat di samping ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada di baterai, ada di produk dan lain sebagainya. Nah, untuk apa kita mempelajari pecahan? Tentunya untuk memudahkan. Selain itu juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat selanjutnya tentang membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan bilangan pecahan, dapat menggunakan cara menyamakan penyebut dari kedua bilangan pecahan atau dengan mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebutnya. Di sini ada contoh. Manakah yang lebih besar, 5/6 atau 4/5? Nah, caranya bagaimana? Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, disamakan atau dicari KPK-nya.
KPK dari 6 dan 5 itu adalah 30. Jadi, kita ubah ini jadi 30. Bagaimana caranya? 5 per 6 diubah menjadi ini 30. Penyebutnya jadi 30. Berarti pembilangnya jadi berapa? Ini dikalikan berapa kira-kira? 6 biar jadi 30 dikalikan 5. Jadi kalau di bawahnya dikalikan 5, maka di atasnya juga dikalikan 5. Jadinya 25 per 30. Kemudian 4 per 5, 4 per 5, ini juga diubah penyebutnya jadi 30 karena tadi KPK 6 dan 5 itu adalah 30. Nah, 5 biar jadi 30 dikalikan berapa? Dikalikan 6. Jadi kalau bawah dikalikan 6, atas dikalikan 6. 4 kali 6, 24. Nah, dari sini kita bisa bandingkan 25 per 30 banding sama 24 per 30. Ini untuk 5 per 6, ini untuk 4 per 5. Kira-kira lebih besar yang mana? Kalau sudah sama penyebutnya, kita lihat atasnya. Lebih besar yang mana? Kalau lebih besar, biasa dicaplok. Artinya, 5 per 6 ini lebih besar daripada 4 per 5. Jadi ditulisnya 5 per 6 itu lebih besar dari 4 per 5. Seperti itu contohnya. Kemudian silahkan dicoba ini. Silahkan di pause dulu, kemudian dicoba. Hasilnya nanti silahkan dijawab di grup. Kemudian pecahan senilai, yaitu pecahan-pecahan yang bernilai sama. Pecahan senilai diperoleh dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sedangkan penyederhanaan pecahan dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB. Nah, di sini ada contoh, buatlah pecahan yang senilai dengan 4 per 5 dan 12 per 36. Kita jawab dulu yang A. 4 per 5. Nah, kita kalikan, misalnya kita kalikan 2. Berarti 4 dikalikan 2, 5 dikalikan 2. Jadinya 8 per 10. Misal dikalikan berapa lagi? Dikalikan 3. 4 kali 3. 5 kali 3. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Dan seterusnya. Jadi, pecahan yang senilai dengan 4 per 5 ini, nanti kalau dicari ada banyak. Nah, karena di sini kita carinya hanya 2, berarti pecahan yang senilai dengan 4 per 5, ini ada 8 per 10, kemudian ada 12 per 15, dan seterusnya. Kemudian yang B itu ada 12 per 36. 12 per 36, misal kita kalikan 2. 12 per 36 dikali 2, ini juga dikali 2. 12 kali 2, 24. 36 kali 2, 72. Nah, karena ini bilangannya besar, ini masih bisa dibagi. Nah, yang senilai juga bisa dibagi. Misal, kita bagi dengan 3. 12 ini dibagi 3, 36 dibagi 3. 12 bagi 3, 4, 36 bagi 3, 12. Nah, pecahan yang senilai, karena kita carinya 2, di sini berarti ada 12 per 36 itu sama dengan 24 per 72 atau sama dengan 4 per 12 dan masih banyak lagi. Itu pecahan yang senilai. Nah, bagaimana dengan menyederhanakan pecahan? Kalau menyederhanakan pecahan, maka dibagi dengan FPB-nya. Jadi, biar dia
jadi sederhana. Contohnya ini 12/36. FPP dari 12 dan 36 itu adalah 12. Jadi 12 ini saya bagi 12. 36 saya bagi 12. 12 bagi 12, 1. 36 bagi 12, 3. Jadi, ini jika disederhanakan jadinya 1/3. Nah, penyederhanaan ini masuk senilai bukan? Iya, masuk senilai. Ini juga sama dengan 1/3. Mengubah bentuk pecahan. Nah, kali ini kita akan mengubah bentuk pecahan campuran. Nah, kalau di sini ini pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, di sini ini pecahan biasanya, dia adalah pecahan tidak murni atau tidak sejati. Kalau seperti ini berarti langsung bisa dibagi 12 bagi 4, 3. Nah, misal ada contoh soal lagi, 13/4. Nah, ini bagaimana cara mengubahnya ke campuran? Nah, untuk mengubahnya ke campuran, ini bisa dituliskan, tadi yang bisa dibagi 4 adalah 12/4. Ditambah berapa biar ada 13? 12 tambah berapa biar ada 13? Tambah 1/4. Nah, kalau seperti ini tinggal kita jumlahkan ya. Kita bagi dulu 12/4 itu tadi 3 ditambah 1/4. Jadi pecahan campurannya yaitu 3/4. Jadi 13/4 itu sama dengan 3/4. Ini untuk pecahan biasa ke campuran. Sedangkan untuk pecahan campuran ke pecahan biasa itu bagaimana? Caranya itu 2 dikalikan dengan penyebutnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Dibagi dengan penyebutnya. Seperti ini. 2 dikalikan 7. Ini baru nanti ditambahkan 5 pernya tetap 7. Jadinya berapa? 2 kali 7, 14, ditambah 5/7 sama dengan 19/7. Nah, ini pecahan campuran ke pecahan biasa. Kemudian bentuk desimal. Pecahan biasa ke desimal. Nah, untuk yang seperti ini caranya adalah dengan membagi ya, pembagian biasa. Jadi, misal di sini berarti 3 dibagi 5. Nah, 3 ini kan tidak bisa dibagi 5, berarti tambah 0. Kalau belakangnya tambah 0, di sini juga tambah 0, kasih koma. Sekarang 30 dibagi 5, hasilnya berapa? 30 dibagi 5, hasilnya 6. Ya, 6 kali 5, 30. Nah, jadi hasilnya adalah 0,6. Kemudian pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau seperti ini bisa diubah menjadi 48/100. Ya, 48/100. Kemudian sama dengan berapa ini? Kalau kita sederhanakan tadi caranya. Menyederhanakan, misal kita bagi 4. 48 dibagi 4, nah 100 dibagi 4. 48 dibagi 4 dan 100 dibagi 4. Ini 25, ini 12. Jadi pecahan desimal ke pecahan biasa itu 0,48 jadinya 12/25. Kemudian pecahan biasa ke persen.
Nah, untuk pecahan biasa ke persen, ini tinggal dikalikan ya. Jadi 2/5 dikalikan 100%. Jadinya berapa? Jadinya 200% dibagi 5. Nah, tinggal dibagi. 200 dibagi 5, jadinya 40%. Kemudian dari persen ke pecahan biasa. Nah, kalau dari persen ke pecahan biasa ini lebih mudah. Persen itu kan per 100, jadi ini artinya 36/100. Ya, atau kalau sudah seperti ini bisa disederhanakan lagi. Misal 36 ini dibagi 4. Nah, yang sini 100 dibagi 4. Nah, 36 dibagi 4 itu hasilnya adalah 9. Sedangkan 100 dibagi 4 hasilnya 25. Jadi, 36% itu 9/25. Ya. Nah, cara membaginya bagaimana? Pakai porokabet ya. Yang masih lupa, diingat-ingat. 36 dibagi 4. Berapa kira-kira? 36 dibagi 4. 36 bagi 4. 9 ya. Langsung. 9/2/5. Nah, kemudian ini untuk bentuk per mil. Pecahan biasa ke per mil, yaitu kita kalikan seperti tadi yang persen. Nah, kalau per mil berarti dikalikan 1000. Nah, tinggal dibagi dengan 50. Nah, ini 3000 dibagi 50 itu berapa? Kalau misal susah, nolnya bisa dihilangkan 1 dulu. Yang bawah dihilangkan, yang atas juga dihilangkan. Ya, jadi ini 300 bagi 5 jadinya 60/mil. Ya, atau bisa dihitung pakai porokabet seperti biasa. Kemudian di sini 270 per mil akan dibuat jadi pecahan biasa. Nah, ini berarti 270. Kalau per mil itu berarti per 1000. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. 270 dan 1000-nya ini bisa kita bagi dengan 10. Jadinya 270 bagi 10, 27. 1000 bagi 10, 100. Jadi hasilnya 27/100. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup.